Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Proses dan Minat Belajar Siswa Akibat dari Pembelajaran Online Terhadap Hasil Belajar Matematika MAN 2 Kota Cirebon. Karya tulis ini saya buat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Pujianti dari kelas 5B jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Proposal penelitian yang saya buat terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan, berisi tentang latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, relevansi dan pentingnya penelitian. Nah, yang kedua itu ada bab 2 mengenai tinjauan literatur yang berisi tentang tinjauan konseptual, tinjauan teori, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Dan yang ketiga itu terdapat bab 3 mengenai desain dan metode penelitian yang berisi tentang desain penelitian, metode penelitian. Oke, langsung saja pada bab pertama yaitu pendahuluan. Yang akan saya bahas yaitu mengenai latar belakang. Pada masa pandemi ini, semua itu dituntut untuk serba digital, sehingga pembelajaran di sekolah pun dituntut untuk online. Pada proses pembelajaran online, banyak banget kesulitan dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar, apalagi pembelajaran mata pelajaran matematika. Dikarenakan secara tatap muka pun matematika itu dianggap mata pelajaran paling sulit, sehingga mengakibatkan kurangnya minat belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, apalagi terhadap pembelajaran online yang sangat mempengaruhi hasil belajarnya sehingga kurang maksimal. Seperti kasus yang terjadi di salah satu sekolah negeri Kota Cirebon. Beberapa fakta yang didapatkan setelah saya melakukan survei, tidak sedikit siswa yang mengeluhkan tentang kegiatan pembelajaran online dalam mata pelajaran matematika. Seperti halnya di MAN 2 Kota Cirebon, khususnya untuk pelajaran matematika, minat belajarnya sangat menurun dan masih sangat rendah serta di bawah KKM. Beberapa siswa itu beranggapan jika pembelajaran matematika secara tatap muka saja masih dirasa sulit dan sangat menakutkan. Apalagi di masa pandemi ini, pembelajaran matematika yang dilakukan secara online membuatnya itu tidak sedikit siswa yang beranggapan bahwa pembelajaran matematika itu lebih sulit dan lebih membosankan. Semua itu mungkin karena kegiatan pembelajarannya yang mulai membosankan atau melihat model atau metode yang digunakannya juga kurang cocok untuk para siswa, sehingga hasil yang didapat juga kurang maksimal dan memuaskan ketika dilakukannya tes. Selanjutnya yaitu pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang saya ambil yaitu efektivitas proses belajar online dalam pembelajaran matematika diragukan untuk hasil belajarnya. Nah, pertanyaan penelitiannya itu, bagaimana sih cara mencari model atau metode pembelajaran yang tepat agar menumbuhkan minat belajar untuk mata pelajaran matematika di MAN 2 Kota Cirebon. Nah, relevansi dan pentingnya penelitian yang saya buat yaitu penelitian ini tuh dimaksudkan sebagai bahan informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya berkenaan mengenai pengaruh proses dan minat belajar akibat pembelajaran online terhadap hasil belajar matematika. Nah, informasi pengetahuan ini juga dapat berguna bagi siswa dan guru, karena untuk siswa sendiri itu sangat berguna untuk dapat menyadari mengenai seberapa besar sih pengaruh proses belajar dan minat belajar terhadap perolehan hasil belajar yang sesuai dengan yang diharapkannya. Sedangkan bagi guru yaitu berguna sebagai salah satu acuan atau relevansi agar dapat menyesuaikan metode atau model pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswanya. Dan penelitian ini penting banget dilakukan karena pada subjek penelitian yang akan saya lakukan itu sedang mengalami penurunan dalam minat dan hasil belajarnya. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membantu membuat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa di MAN 2 Kota Cirebon itu sendiri. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai tinjauan literatur. Pada tinjauan literatur terdapat beberapa poin. Yang pertama itu tinjauan konseptual, yang isinya itu proses belajar, yaitu semua pengetahuan seharusnya didapatkan sendiri sesuai dengan pengalaman, usaha, pengamatan, dan fasilitas dari diri sendiri.
sehingga dapat menimbulkan semangat dan minat dalam belajarnya. Selanjutnya itu minat belajar. Minat belajar yaitu suatu pelajaran yang sudah dianggap tidak menarik, bahkan dianggap sangat sulit, itu akan membuat siswa kehilangan dalam minat belajarnya. Maka seorang siswa itu harus segera membuat dirinya menyampingkan hal tersebut jika menemukan sebuah kesulitan. Sebaliknya, jika suatu pelajaran itu dianggap menarik, maka akan memberikan hasil yang menggembirakan. Siswa itu akan cenderung untuk memberikan waktu yang lebih dan banyak untuk belajar pelajaran tersebut. Bagaimana hal yang dianggap sulit dan tidak menarik tersebut akan berubah menjadi suatu hal yang mudah dan menarik, seperti pelajaran matematika yang dianggap sulit dan tidak menarik sama sekali dari pernyataan banyak siswa pada Sekolah Mandua Kota Cirebon. Nah, pada masa pandemi ini pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran online itu yaitu kondisi di mana peserta didik atau siswa dapat belajar dari jarak jauh dan tidak melakukan tatap muka dalam ruang kelas. Nah, pada hasil belajar adalah penilaian dari siswa tentang kemampuannya dalam memahami sebuah materi yang dapat diukur dari berbagai informasi, diantaranya yaitu informasi verbal, keterampilan intelektual, motorik, sikap, dan kognitifnya. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Nah, belajar adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan secara sadar dengan kemauan sendiri untuk mengembangkan kemampuan dari dalam diri dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkannya. Hal ini tentu sangat sejalan dengan teori Gagne, yaitu yang menyatakan bahwa belajar terjadi atas dari kemauan dalam diri sendiri ketika peserta didik dan pendidik itu sama-sama telah mempersiapkan dan mengatur situasi belajar sedemikian sehingga dapat terlaksananya kelancaran dalam belajar mengajar dan akan memperoleh keberhasilan dalam belajar juga. Begitupun dengan teori Piaget, yaitu menyatakan bahwa proses belajar adalah suatu kegiatan aktif siswa dalam membangun pengetahuan dengan cara bertanya, mengembangkan materi, dan dapat memahami secara kritis tentang materi yang telah disampaikan oleh pendidiknya. Ada pembelajaran online atau pembelajaran virtual yang dianggap itu sebagai paradigma baru dalam proses pembelajaran karena dapat dilakukan cara yang sangat mudah tanpa harus bertatap muka di suatu ruang kelas dan hanya mengandalkan sebuah aplikasi berbasis koneksi internet. Maka proses pembelajaran itu dapat berlangsung. Namun, dalam pembelajaran online banyak dampak baik positif maupun negatifnya. Nah, dalam pembelajaran online, seorang pendidik itu dapat menggunakan suatu pendekatan atau metode, yaitu metode cooperative learning yang dirancang untuk mendidik kerjasama dan interaksi antar siswa. Nah, metode ini berlandaskan pada teori Vygotsky tahun 1978-1986 yang menekankan pada aspek interaksi sosialnya dalam mendukung perkembangan kognitif pada pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran online itu akan menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu dengan adanya faktor dari dalam maupun dari luar. Salah satunya itu faktor motivasi sosial dan faktor emosional. Keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh banyak faktor, sama berasal dari dalam dan dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor luar yang mempengaruhi yaitu misalnya fasilitas belajarnya, cara mengajar gurunya, sistem pemberian umpannya, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, sedangkan faktor-faktor dari dalam diri siswa itu mencakup tentang kecerdasan, strategi belajarnya, motivasi, minat belajar, dan sebagainya. Masih banyak lagi faktor dari dalam diri siswa. Nah, cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menumbuhkan minat siswanya itu dengan cara membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik, menghubungkan bahan pelajaran yang berkaitan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki anak didiknya, memberikan kesempatan kepada anak didiknya untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar
yang kreatif dan kondusif, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam konteks keadaan individual anak didiknya. Dengan menggunakan metode cooperative learning, itu tuh dapat diharapkan menumbuhkan inovasi dan minat belajar atau motivasi belajar pada diri siswa agar tidak membosankan dan dapat memahami secara aktif dalam proses pembelajaran matematika secara online pada masa pandemi ini. Pada teori Bloom, bahwa evaluasi belajar itu kan dapat dilihat dari 3 ranah, yaitu kompetensi afektif, kompetensi kognitif, dan kompetensi psikomotorik. Nah, menurut Slameto tahun 1965 itu disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor fisik yang bersumber dari kondisi fisik anak dan faktor yang bersumber dari kondisi kejiwaan anaknya. Adapun faktor yang berasal dari luar diri siswa itu ya mengenai fasilitas belajar dan sebagainya itu mencukupi seperti buku-buku pelajaran, alat tulis menulis, dan sarana lain yang mendukung proses belajar mengajar dan waktu belajarnya, yakni keteraturan dan kedisiplinan siswa dalam belajar. Selanjutnya itu pada poin tinjauan hasil penelitian terdahulu. Yang relevan itu yang ada pada tesis yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Prestasi Belajar Kimia Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa. Itu studi eksperimen pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Purwantoro Wonogiri 2009 oleh Edi Santoso halaman 109 sampai 110. Nah, pada tesis milik Edi Santoso ini mengenai penelitian yang relevan dengan penelitian terdahulu itu adanya perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran menggunakan online dengan pembelajaran yang menggunakan LKS atau tatap muka secara langsung di dalam ruang kelas terhadap prestasi atau hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Ada juga perbedaan pengaruh yang sangat signifikan antara jenjang kemampuan awal tinggi dengan jenjang kemampuan awal rendah terhadap prestasi belajar yang ditunjukkan dengan kelompok siswa jenjang kemampuan awal tinggi memiliki nilai prestasi belajar lebih tinggi dibanding dengan kelompok siswa jenjang kemampuan awal rendah. Jadi, penelitian ini sedikit relevan dengan tesis milik Edi Santoso mengenai pengaruh pembelajaran online. Sedangkan proses dan minat belajar menurun akibat pembelajaran online yang sangat berpengaruh pada hasil belajarnya. Dengan siswa yang belajar secara tatap muka di ruang kelas memiliki nilai tinggi terhadap hasil belajar matematika dibandingkan dengan siswa yang belajar secara online. Yang terakhir yaitu bab 3 mengenai desain dan metode penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian ini saya menggunakannya pendekatan kuantitatif. Craigwell 2010 halaman 24 menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif yaitu pengukuran data statistik objektif melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari beberapa sampel untuk dimintai jawaban atas pertanyaan untuk mengetahui tanggapan responden. Dengan menggunakan pendekatan ini, saya akan menguji suatu metode dengan cara merinci, mendukung, atau membantah hipotesis-hipotesis yang spesifik. Di samping itu juga, dengan menggunakan pendekatan ini, saya memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat digeneralisasi seperti dalam meningkatkan minat belajar matematika siswa dalam pembelajaran online. Nah, berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji data statistik yang akurat. Berdasarkan latar belakang dan pernyataan masalah yang saya sebutkan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh proses dan minat belajar akibat pembelajaran online terhadap hasil belajar matematika siswa MAN 2 Kota Cirebon. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan angket atau kuesioner dan dokumentasi kegiatan atau proses belajarnya. Nah, angket dalam penelitian ini tuh digunakan untuk mendapatkan data mengenai metode atau model apakah sih yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran online dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kemudian, dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar siswanya.
Bisa diambil dari nilai pretest atau posttest atau nilai UTS semester ganjil tahun 2020-2021 yang ada pada guru mata pelajaran matematikanya. Kemudian saya akan melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan mengedarkan angket menggunakan instrumen tes dan teknik wawancara untuk mendapatkan instrumen yang diperlukan, yaitu skala proses belajar, skala minat belajar, dan hasil belajar matematika siswa MAN 2 Kota Cirebon. Sumber yang digunakan adalah sumber data primer karena saya mengambil datanya itu langsung dari guru mata pelajaran matematika MAN 2 Kota Cirebonnya, serta menggunakan sumber data sekunder juga itu sebagai penunjang bagi saya yang berupa dokumentasi atau angket. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 jurusan MIA di MAN 2 Kota Cirebon yang berjumlah 108 siswa terbagi menjadi 3 kelas dengan distribusi kelas MIA 1 berjumlah 36 siswa, kelas MIA 2 berjumlah 38 siswa, dan kelas MIA 3 berjumlah 34 siswa. Teknik analisis data yang digunakan saya yaitu teknik uji normalitas, yaitu yang berasumsikan bahwa variabel tertentu berdistribusi mendekati normal. Penggunaan uji normalitas karena terdapat pada analisis statistik parametrik asumsi yang harus oleh data, yaitu bahwa data tersebut adalah berdistribusi secara normal. Metode yang digunakan untuk menguji normalitasnya adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov lebih dari 0,05, maka asumsi normalitasnya itu akan terpenuhi. Nah, dengan digunakannya metode dan teknik analisis yang telah disebutkan atas, saya melakukan pengamatan untuk memperoleh gambaran antara 3 variabel, yaitu proses belajar, metode atau model yang digunakan dalam belajar, dan hasil belajar siswa, serta menganalisis terdapatkah yang signifikan antara proses dan minat belajar akibat pembelajaran online terhadap hasil belajar matematika siswa MAN 2 Kota Cirebon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.